Ya Allah, I can't believe I'm doing this. But the world has to know what Hamas is making here. They're taking over the entire hospital. They're taking over the fuel, the medicine. I have nothing to treat with. I have to fix a fracture for a 5-year-old boy without morphine because Hamas took it to themselves. Ya Allah, please, if you hear me, please leave, run away, don't stay here, please. يا عالم يا ناس اطلعوا من هون اطلعوا من الشفاء. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Kusman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Sungguh sangat membuat kita sedih karena berita ini tidak beredar di media-media. Sekalipun beredar Bapak Ibu, tidak seperti yang diceritakan oleh perawat tadi saudaraku. Tidak seperti yang diceritakan. Kebenarannya diputar balikkan Bapak Ibu. Yang menyerang Hamas diberitakan kalau yang menyerang itu adalah Israel. Ini semua sudah diputar balikan fakta. Lagi-lagi kita bersyukur saudaraku. Ini adalah zaman internet. Media boleh saja memberitakan bukan apa yang terjadi di lapangan. Tidak seperti yang terjadi di lapangan. Tetapi ini adalah zaman internet. Banyak sekali beredar di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Berita yang sebenarnya yang sangat mudah kita dapatkan. Yang sangat mudah kita akses saudaraku. Kalau dulu kita bisa dibodohi, kita bisa dibohongi. Apapun berita yang disodorkan, yang dipublikasikan, yang diberikan informasi kepada dunia, dunia menelan mentah-mentah. Tapi hari-hari ini dunia tidak sebodoh beberapa tahun yang lalu. Dulu saudara, waktu saya masih berada di dalam iman saya yang lama, saya telan mentah-mentah setiap informasi yang diberitakan. Setiap berita yang diberitakan saya telan mentah-mentah. Saya terima mentah-mentah tanpa cross check terlebih dahulu. Disitulah timbul kebencian saya, timbul amarah saya terhadap Israel. Setelah itu timbul kutuk saya terhadap Israel. Saya kutuk Israel. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membumi hanguskan Israel. Saya berdoa dengan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Israel, menghancurkan Israel. Kenapa timbul doa seperti itu? Timbul kemarahan, timbul kegeraman saudaraku. Karena berita yang disodorkan, yang dipublikasikan, informasi yang diberitakan bukan informasi apa yang terjadi di lapangan. Tetapi informasi yang terjadi di lapangan sudah diputar balikkan saudara. Bukan lagi sebenarnya. Kebenarannya sudah diputar balikkan. Tetapi kebenaran itu akan mencari jalan sendiri. Sehebat apapun ditutup-tutupi oleh manusia munafik, tetap kebenaran itu akan muncul. Dan kebenaran itu akan diketahui oleh dunia. Orang banyak bisa melihat kebenaran. Orang banyak bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sana. Bahkan tadi saya memberikan komentar yang sangat pedas juga. Ada seorang relawan di sana, relawan dari bangsa dan negara ini, memberikan informasi tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, dia berkata, di mana Israel menembak orang yang lagi menuju ke arah lain. Padahal yang menembak itu jelas-jelas teroris Hamas. Seperti yang terjadi di sebuah rumah sakit. Ketika pihak Israel meminta supaya rumah sakit itu dikosongkan dan masyarakat Gaza, masyarakat Palestina keluar dari rumah sakit tersebut, di saat masyarakat Palestina keluar dari rumah sakit tersebut, maka ditembaklah oleh Hamas. Hamas menembaki masyarakat. Hamas menembaki warga yang ada di rumah sakit tersebut yang mencoba untuk keluar mengosongkan rumah sakit Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita dapatkan?
Berita apa yang kita dapatkan? Informasi apa yang kita dapatkan? Tidak seperti itu informasi yang kita dapatkan. Mereka memutarbalikkan fakta. Yang menembak Hamas diceritakan yang menembak itu adalah Israel. Nah Bapak Ibu, kesaksian seorang perawat rumah sakit Shifa, Hamas yang menyerang rumah sakit dan mencuri bahan bakar dan obat-obatan di rumah sakit. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar yang melakukan ini semua adalah Israel. Bayangkan Bapak Ibu, berita yang diputarbalikkan, informasi yang diberikan kepada kita oleh media lokal. Hamas yang melakukan serangan, Hamas yang melakukan pencurian bahan bakar dan obat-obatan di rumah sakit Shifa, tetapi diberitakan oleh media lokal yang melakukan itu semua adalah teroris. Yang melakukan itu semua adalah Israel. Israel yang melakukan. Padahal yang melakukan adalah teroris Hamas. Lalu Komandan IDF terus berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit untuk keselamatan pasien. Hamas menggunakan area fasilitas sipil rumah sakit sebagai pusat teror dan propaganda mereka. Hamas tak mewakili Palestina. Apa yang kita dengar dari perawat rumah sakit Shifa itu berbeda sekali dengan apa yang kita tonton di media sosial hari-hari ini. Sangat jauh sekali berbeda. Tetapi kita bersyukur dengan internet yang begitu sudah canggih, sehingga kita tidak bisa lagi dibodohi, tidak mudah lagi terprovokasi, dan tidak mudah lagi kita menerima berita-berita hoax. Kita selalu cross check dulu mana yang benar. Ini Bapak Ibu, kita sangat bersyukur. Kita sangat bersyukur di mana internet sudah sangat luar biasa memberikan informasi kepada kita. Google juga sangat luar biasa. Di mana Google, YouTube, Instagram, Facebook, ya, alat-alat ini semua sangat membantu Amerika dan Israel. Sangat membantu keuangan Amerika dan Israel, Bapak Ibu. Google, ya, itu ratusan juta, ya, ratusan juta uang kita, uang Indonesia, masuk ke Amerika Israel melalui Google. Melalui Facebook, ratusan juta juga masuk, Bapak Ibu. Instagram, WA, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Itu sangat membantu Amerika, sangat membantu Israel. Pertanyaannya, kenapa Facebook tidak ada di list boykot? Kenapa Google tidak ada di list boykot? Kenapa YouTube tidak ada di list boykot? Kenapa Instagram tidak ada di list boykot? Jawabannya, mereka mempergunakan itu semua untuk menyerang kembali Amerika, menyerang kembali Israel seperti masa perang. Ketika musuh sudah jatuh, sudah tergeletak, sudah meninggal, maka tembakan musuh, senjata musuh direbut untuk menembak musuh. Bro, ini adalah masalah pemasukan ke Amerika, masalah pemasukan ke Israel. Bukan masalah tembak-menembak ini, tetapi masalah pemasukan. Pemasukan yang paling besar Amerika Israel itu melalui media sosial. Nah, kenapa tidak ada yang memboikot? Itu alasan yang dibuat-buat bagi saya. Kenapa tidak mau diboikot kalau begitu, Bang Pendi? Tidak mau diboikot karena orang-orang sangat bergantung pada media-media tersebut. Orang saat ini sangat bergantung pada YouTube. Sangat bergantung. Tidak bisa lari seperti dari YouTube. Kalau dia lari, dia tidak bisa berbicara lagi. Dan tentunya penghasilannya tidak ada, pendapatan tidak ada, income tidak ada. Bukan untuk menyerang, bukan untuk memberikan ini. Tidak, sebenarnya kalau kita mau jujur. Ya, kalau mau jujur. Bahkan justru seperti saya katakan tadi, bahwa Facebook, Instagram, WA, YouTube, Google, ratusan juta masuk ke Amerika, masuk ke Israel. Tetapi
Karena ketergantungan banyak orang terhadap itu semua, sehingga tidak ada yang berani memboikot, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang berani memboikot. Nah, kita juga bersyukur, saudaraku, seandainya Amerika marah terhadap bangsa dan negara kita, Israel marah, maka diputuskan semua koneksi, tidak diberikan akses untuk bangsa dan negara kita. Facebook tidak diberikan akses, internet tidak diberikan akses, Google tidak diberikan akses untuk Indonesia, YouTube juga, Instagram, WA juga. Bagaimana hidup rakyat Indonesia? Oh, ada yang berkata mudah. Seperti zaman dulu kita bisa ngerompi lagi, kita tidak asik di HP lagi. Ya, bela diri lagi orang munafik. Bela diri lagi orang munafik. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu adalah berasal dari iblis. Ketika ya, tidak ada tapi. Ya, katakan ya, jangan ya, katakan tapi. Oh iya, tapi. Oh iya, tapi itu sudah tidak lagi berlaku. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Itu semua berasal dari si jahat, berasal dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tidak mudah terpropaganda. Kita anak-anak Tuhan tidak mudah termakan omongan hoak, dan kita jangan sampai mengutuk Israel, Bapak Ibu. Ya, kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, orang yang percaya kepada Yesus, jangan sampai kita mengutuk Israel. Jangan sampai. Jangan sampai kita mengutuk Israel. Firman Tuhan begitu tegas mengingatkan kita. Firman Tuhan dengan begitu tegas mengingatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa arti serupa dengan dunia ini? Kita ikut-ikutan mengutuk? Jangan. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Rasul Paulus memberikan pengajaran yang sangat hebat kepada kita semuanya, mengingatkan kita supaya kita jangan serupa dengan dunia. Jangan ikut-ikutan orang dunia yang selalu mengutuk. Apabila tidak senang maka akan dikutuk. Apabila senang akan disanjung-sanjung. Kita tidak boleh seperti itu. Kita, Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita harus serupa dan segambar dengan Elohim. Ada dua sifat yang paling menonjol pada Tuhan, sifat kasih dan pengampunan. Ini harus ada pada kita dan kita harus hidupkan ini semua. Jangan kita suka mengutuk. Ketika orang dunia mengutuk, kita harus hadir di tengah-tengah dunia, memberkati. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan mengajarkan kita apa? Kamu sudah mendengarkan firman? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kamu sudah mendengarkan firman? Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini Bapak Ibu ajaran Tuhan, ajaran Adonai Yeshua HaMashiach yang diberikan kepada kita, yang disuruh hidupkan dalam diri orang percaya, supaya kita tidak ada musuh. Kenapa Yesus mengajarkan kita seperti itu? Karena banyak sekali orang memusuhi kita, banyak sekali orang yang menghina kita, banyak sekali orang yang mengutuk kita. Bahkan kita melihat di sekitar kita, Bapak Ibu, gara-gara nama Tuhan, gara-gara nama Yesus kita dihina, gara-gara nama Yesus kita diolok-olok, gara-gara nama Yesus kita dikucilkan, gara-gara kita percaya kepada Yesus kita dijauhi oleh teman-teman, kita dianggap kafir, kita dikatakan ahli neraka, bla 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 sebagainya. Hal-hal yang tidak baik dialamatkan kepada kita. Tetapi saya ingin mengajarkan kepada para pencinta Injil Habakkuk dimanapun saudara berada, jangan sampai kita sama dengan dunia. Ya, tetapi kita harus sama dengan Tuhan. Artinya harus sama dengan Tuhan adalah sifat-sifat Tuhan itu harus nempel kepada kita. Orang yang sering membaca firman Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan akan nempel pada orang itu. Orang tersebut tidak suka mencaci maki, orang tersebut tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, orang tersebut tidak mudah terprovokasi, tidak termakan omongan hoak, dan orang tersebut tidak mudah kutuk mengutuk. Orang dunia banyak sekali hari-hari ini mengutuk. Tetapi apa yang disenangi dipakai, tidak dikutuk. Yang tidak disenangi, sekalipun
Ada banyak orang yang berjatuhan korban karena di PHK, hilang pekerjaan. Kalau ada cara lain, maka diajak untuk jangan pakai ini, boykot. Tetapi Facebook tidak ada yang mengajak untuk boykot. Google tidak ada yang mengajak untuk boykot. YouTube tidak ada yang mengajak untuk boykot. Padahal pemasukan paling besar Amerika Israel adalah 3 ini: YouTube, Google, Facebook. Sangat banyak sekali pemasukan kepada Amerika dan kepada Israel. Jangan kita katakan seperti yang saya bilang tadi, ini kita anggap sebagai senjata. Ya, sebagai senjata. Ketika musuh jatuh, kita rebut senjatanya lalu kita tembak dia. Tidak seperti itu. Ya, zaman internet tidak seperti itu. Zaman milenial tidak seperti itu. Zaman sudah canggih tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Betapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan hari-hari ini. Betapa banyak. Dan orang-orang yang sudah membeli produk-produk itu, yang dulunya ada label halal, Bapak Ibu, hari ini seolah-olah label halal itu tidak berlaku lagi karena sudah dikatakan haram memakai produk tersebut. Akhirnya mubazir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak sekali orang yang rela membuang begitu saja. Bukankah itu mubazir? Dalam sebuah hadis, saya masih ingat sekali, Ustadz kami sering sekali mengutip hadis, Bapak Ibu. Di saat kami makan, Ustadz kami selalu mengajarkan satu hal kepada kami, al-mubadziru yuqarribu syaitan. Mubazir itu dekat dengan setan, sahabatnya setan. Jadi orang yang membuang-buang makanan itu sahabat setan. Al-mubadziru yuqarribu syaitan, dekat dengan setan. Saya ingatkan saudara semuanya. Ya, jadi apa yang sudah saudara beli, jangan saudara buang, kasihan. Mubazir. Kalau memang tidak mau beli lagi, ya silahkan, nanti tidak beli lagi. Kasihan, capek cari uang. Jangan gara-gara amarah. Ya, gara-gara amarah kita melakukan hal konyol. Bukankah itu semua sudah diberikan label halal? Sudah ada label halal, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini kata kitab Roma 12 dalam ayat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Elohim, apa yang baik, yang berkenan kepada Elohim, dan yang sempurna. Firman Tuhan luar biasa. Ya, firman Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Saya bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Setelah saya percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, setelah saya percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun dihina, sekalipun saya dicaci maki, sekalipun diolok-olok, sekalipun saya mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan pikiran saya, yang tidak mengenakan hati saya, tetapi saya bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Kalau kita sama dengan dunia, kita tidak akan dicaci maki oleh dunia. Ya, tidak akan dicaci maki oleh dunia. Pertanyaannya, apakah saudaramu sama dengan dunia atau tidak? Nah, pengharapan saya kepada saudara semuanya, jangan sama kita dengan dunia. Tetapi kita harus sama dengan sifat-sifat Tuhan yang penuh kasih, sifat-sifat Tuhan yang penuh pengampunan. Jangan kita sedikit-sedikit mengutuk, sedikit-sedikit mengutuk, sedikit-sedikit mengutuk. Jangan. Itu bukan sifat anak Tuhan, itu yang suka mengutuk, itu bukan sifat anak Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bijak di dalam kita melihat informasi, di dalam kita menerima informasi, di dalam kita mendengar informasi. Musa pernah berkata, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 begini dikatakan, Bapak Ibu, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Elohim, mengerti kehendak Tuhan. Baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini jadi berkat bagi kita semuanya.
Dan saya minta kepada saudara semua untuk membawa dalam doa syafaat. Saya berangkat tanggal 17 besok ke Sumatera untuk melakukan penginjilan, dan kita buat seminar Islamologi dan menjangkau yang belum terjangkau. Juga yang paling penting yang kami lakukan di sana nanti tanggal 17 adalah kita menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, yang sudah masuk ke kamar seberang, saudaraku. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang diberkati, banyak orang tercerahkan, banyak orang mendengar tentang kebenaran, banyak orang bisa datang kepada kebenaran. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.